Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Iis Fatimawati dari Stikes Hang Tuah Surabaya. Kali ini kita melanjutkan kuliah keperawatan maternitas 1 tentang pemeriksaan kehamilan di segmen kedua. Di sebelumnya kita sudah bahas sampai dengan pemeriksaan Leopard 2. Nah, untuk segmen kali ini kita lanjutkan ke pemeriksaan Leopard 3. Nah, di pemeriksaan Leopard 3 ini bagaimana kita? Nah, kita posisinya itu adalah menghadap ke arah kaki pasien. Menghadap ke arah kaki pasien, kemudian kita menggunakan hanya satu tangan, ya. Jadi bisa dilihat posisi tangannya di gambar tersebut, ya. Kita memakai satu tangan, ya. Kita lihat bagian terbawah dari kehamilan tersebut, ya. Apakah itu kepala atau bukan? Ya, kita lihat di bagian terbawah. Jadi kita tentukan presentasi, ya. Presentasi janin tersebut itu kita tentukan apa? Nah, secara normal itu adalah harusnya kepala. Seharusnya itu kepala, ya. Kemudian sudah masuk PAP atau belum dengan cara digoyangkan seperti itu, ya. Kemudian kita lanjutkan ke Leopard 4, ya. Leopard 4 ini pemeriksa masih posisinya sama ke arah kaki pasien, ya, menghadap ke arah kaki pasien, tapi ini menggunakan dua tangan, ya. Menggunakan dua tangan seperti posisi gambar tersebut, ya, bisa dilihat. Nah, ini tujuannya apa? Nah, ini tujuannya untuk menentukan janin tadi kepalanya, ya, sudah masuk PAP atau belum, dan masuknya itu seberapa dalam, seperti itu. Seberapa masuknya, ya. Kemudian setelah itu kita menentukan HPL, ya. HPL itu adalah hari perkiraan lahir. Hari perkiraan lahir itu kita menentukannya dari HPHT, hari pertama haid terakhir. Jadi kalau ada ibu hamil datang periksa itu selalu kita ukur, kita tentukan HPL-nya. Nanti perkiraan melahirkannya itu tanggal berapa, seperti itu. Nah, kita tanya ibunya HPHT. Bu, mensnya dulu terakhir kapan? Nah, misalnya bulan Maret, ya. Maret itu awal mensnya tanggal berapa? Jadi kita pakai tanggal awalnya, bukan tanggal berakhirnya yang sudah bersih, bukan. Jadi awal mensnya, seperti itu. Itu kita catat sebagai tanggal HPHT. Nah, HPHT ini kita gunakan untuk menghitung HPL. Nah, di sini ada dua rumus menurut rumus Nagel, ya. Nah, dua rumus ini berdasarkan apa? Berdasarkan bulan, ya. Bulannya itu kapan HPHT-nya? Misalnya ini Januari sampai Maret, ya. Januari sampai Maret ini kita pakai rumus yang pertama. Rumus yang pertama itu tanggal plus 7, bulan plus 9. Tahun tidak usah ditambahi, ya. Jadi ditambah 0 begitu. Contohnya seperti itu, ya. Misalnya 10 Januari 2020. Kemudian kita hitung berapa nanti tanggal berapa nanti lahirnya, ya. Jadi tanggalnya tadi kan 10 ditambah 7 berarti 17. Bulannya tadi Januari, sehingga kita tambahi 9 sehingga nanti jadinya Oktober, ya. Tahunnya sama sehingga nanti lahirnya itu perkiraannya 17 Oktober 2020, seperti itu. Kemudian jika HPHT-nya itu di bulan April sampai dengan Desember, ini kita pakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua itu plus 7, tanggal selalu 7, ya, plus 7, bulannya min 3 dikurangi 3, tapi tahunnya ditambah 1, ya. Contohnya apa? Misalnya HPHT-nya tadi 10 Oktober 2020, maka kita hitung, ya, pakai rumus yang kedua. Jadi tanggalnya tadi kan 10 plus 7 berarti 17, ya. Kemudian Oktober itu kan 10, ya. 10 min 3 dikurangi 3 berarti kan 7. 7 itu adalah Juli. Nah, tahunnya kita tambahi 1 sehingga jadinya 2021. Sehingga HPL-nya adalah 17 Juli 2021, seperti itu. Saya kira ini mudah, ya. Baik, untuk selanjutnya kita lakukan menentukan usia kehamilan, ya. Jadi untuk menentukan usia kehamilan ini kita pakai rumus McDonald. Nah, rumus McDonald ini bagaimana? Nah, seperti ini rumusnya, ya. TFU dikalikan 2/7. Nah, ini kalau umur kehamilan itu dalam bulan. Nah, kalau dalam minggu kita pakai
TFU dikalikan 8/7. Nah, ini nanti satuannya adalah minggu. Seperti itu. Jadi dari TFU yang kita gunakan untuk menentukan usia kehamilan. Kemudian setelah itu kita lakukan perkusi ya. Tadi kan sudah inspeksi, sudah palpasi, sekarang lanjut perkusi ya. Perkusi ini kita lakukan pada patella ibu hamil ya. Pada patella kita lakukan perkusi. Nah, kita minta ibu untuk duduk ya. Duduk dengan posisi kaki yang tergantung, tidak boleh nempel di lantai, harus tergantung. Nah, kemudian baru kita lakukan perkusi pada tendon patella. Nah, kita pukul ya seperti itu dengan hammer khusus ya. Kemudian kita lihat refleksnya. Refleksnya itu seperti apa. Nah, kalau tidak ada refleks atau refleksnya negatif, itu berarti kemungkinan ibu tersebut kekurangan vitamin B1. Tapi kalau refleksnya berlebihan ya, itu menunjukkan ke arah tanda-tanda preeklamsi. Oke, kemudian setelah itu kita lanjutkan auskultasi dengan cara mendengarkan ya. Nah, di sini kita dengarkan apa? Kita dengarkan DJJ, detak jantung janin. Dengan cara apa? Nah, di sini ada cara manual dan ada cara modern ya. Kalau manual itu menggunakan stetoskop atau fundoskop ya. Kita hitung secara manual. Nah, kemudian ada lagi cara modern dengan menggunakan Doppler seperti itu. Nah, untuk menghitung DJJ, nah DJJ ini digunakan untuk apa? DJJ itu digunakan untuk menilai kesejahteraan janin di dalam rahim. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa bisa dihitung secara sederhana ya dengan menggunakan fundoskop ya, dan juga dengan modern atau menggunakan elektronik yaitu Doppler. Nah, secara fisiologi DJJ ini menunjukkan bahwa rata-rata normalnya itu kurang lebih 140 kali per menit. Namun rentang normalnya itu adalah 110 sampai 160 kali per menit. Nah, DJJ ini adalah bunyi jantung yang sudah dapat didengar pada minggu ke-20. Nah, ini pada 80% ibu hamil ya. Pada minggu ke-21 ini terdengar pada 95% ibu hamil ya. Kemudian pada minggu ke-22 ini hampir semuanya bisa terdengar kalau periksa DJJ ya, seperti itu. Nah, kemudian pemeriksaan DJJ ini tadi kan dengan fundoskop maupun dengan Doppler. Nah, ini akan terdengar jelas apabila menempatkannya itu sandapannya tadi itu di puntung maksimum atau di punggung janin tadi ya, di punggung janin bagian atas. Nah, lokasi puntung maksimum tadi kan di area punggung atas di bawah subocciput janin ya. Kemudian maka ketika mencari lokasi punggung janin ini sangat penting menentukan Leopard 2 tadi harus benar ya, harus benar menentukannya buka atau puki. Kalau keliru nanti tidak akan terdengar DJJ-nya ya. Kemudian ini adalah cara menghitung DJJ ya. Cara menghitung jika dilakukan secara manual atau dengan fundoskop. Nah, ini kita lakukan kan seharusnya kalau mendengarkan DJJ seperti menghitung heart rate itu kan 60 detik ya atau 1 menit penuh. Namun kalau kita dengarkan terus ya secara manual begitu nanti kita takutnya salah hitung karena kan terlalu banyak ya frekuensinya ya. Sehingga kita lakukan dengan teknik 5 detik pertama, kemudian kita lakukan jeda 5 detik, kemudian 5 detik ketiga kita hitung, kita jeda lagi 5 detik, kemudian detik kelima kita hitung lagi. Jadi 5 detik, 5 detik, 5 detik ya. Di dalamnya ada 2 jeda. Nah, kemudian baru kita kumpulkan kan tadi kalau 5 kali 3 kan 15. Kita kalikan 4 begitu ya. Jadi tadi kan secara normal kan nilainya kalau terhitung ya, misalnya di menit pertama 12, di menit kedua 5 detik ketiga ya. 5 detik pertama misalnya 12, 5 detik ketiga itu 11,
5 detik ke 5 itu 11. Nah, kita hitung itu berapa. Nah, hasilnya kita kalikan 4. Apakah hasilnya tersebut masih dalam rentang normal 110 sampai 160 kali per menit tadi. Seperti itu. Dan jika tidak normal, misalnya terlalu cepat atau terlalu lambat, itu ada indikasi tersendiri ya. Kalau misalnya terlalu cepat, nah itu akan mengindikasikan bahwa janin tersebut mengalami distres janin, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lakukan penghitungan TBJ. TBJ itu apa? Taksiran berat janin. Nah, ini menggunakan apa? Ini menggunakan rumus Lawson ya. Bagaimana rumus ini? Nah, dari TFU tadi yang sudah kita dapatkan ya datanya. Nah, TFU dalam sentimeter dikalikan 155. Nah, ini nanti hasilnya dalam gram. Nah, N tadi itu apa? Kan TFU dalam senti dikurangi N. Nah, N-nya itu bila kepala janin ya belum masuk PAP, itu kita pakai N-nya itu adalah 12 ya. Jika sudah masuk PAP itu kita pakai nilai 11 seperti itu. Kan nanti kita tahu hasilnya dalam gram ya. Misalnya 3000 gram atau 3200. Nah, seperti itu tergantung tadi TFU-nya berapa ya. Cara mengukur TFU tadi dalam senti ya, itu tadi di depan sudah ya, menggunakan Medline, kemudian titik nolnya ada di simfisis pubis, kita tarik di tengah melewati pusat ya. Nah, setinggi fundusnya tadi berapa, seperti itu. Nah, nanti TFU ini akan banyak gunanya tadi untuk mengukur TBJ. Nah, itu silakan Anda pelajari lebih lanjut ya. Baik, terima kasih. Demikian untuk materi pemeriksaan kehamilan untuk kali ini. Silakan Anda baca lebih banyak lebih lanjut, karena untuk buku-buku terkait pemeriksaan kehamilan ini saya kira sudah sangat lengkap di perpustakaan secara fisik maupun secara online ya. Jadi yang saya sampaikan ini mungkin sebagian kecil ya, hanya berapa persennya saja. Yang lain bisa Anda eksplorasi sendiri, bisa baca-baca secara mandiri dengan pembelajaran mandiri ya. Nanti Anda akan lebih paham. Nah, nanti akan kita tampilkan video-video yang menunjang untuk pemeriksaan kehamilan ini supaya Anda lebih jelas. Terima kasih, sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan mudah difahami dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.